Hai guys, berjumpa lagi dengan ANJ Air Channel. Kali ini Mimin akan mengajak kalian membahas ikan cana lagi nih. Cana merupakan ikan yang sedang naik daun dari tahun 2020 hingga sekarang. Ikan yang dikenal dengan nama ikan snakehead atau ikan berkepala seperti ular ini sering kita jumpai khususnya di Indonesia. Cana memiliki 50-an spesies yang tersebar di seantero Asia hingga Afrika. Ikan yang memiliki corak indah dan sifat agresif ini memang cocok untuk dijadikan tambahan koleksi ikan hias di akuariummu. Eits, pelajari dulu ya agar kamu tidak salah ketika memelihara nanti. Banyak para pemula yang gagal dalam proses pemeliharaan ikan cana, sehingga tak jarang ikan cana yang dipeliharanya hanya hidup dalam hitungan hari, tidak bertahan hidup lama. Untuk itu perhatikan beberapa faktor kesalahan dalam memelihara ikan cana sebagai berikut, agar dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nomor 1, membeli cana dengan ukuran besar, tanpa bunga dan bar yang jelek. Pastikan ya ketika kalian akan membeli ikan cana sebaiknya pilihlah ikan dengan bunga atau calon bunga yang bagus dan bar yang bagus. Sebaiknya dalam membeli cana, disarankan pilihlah ukuran 10-15 cm, sehingga kalian dapat mentreatment ikan dari kecil. Pemilihan cana dengan ukuran yang kerdil dengan bunga yang banyak dan warna yang pekat, juga disarankan, untuk mentreatment cana supaya memiliki bunga dan bar yang bagus. Kalau bisa pemberian pakan 2 hari atau seminggu sekali, agar ukurannya tidak terlalu besar dan pertumbuhan coraknya terjaga. Nomor 2, memelihara cana dengan mesin filter dan aerator pada akuarium. Perlu diketahui, cana bernafas menggunakan labirin, mengambil udara langsung dari atas permukaan air, kemudian disimpan di tengkorak, di belakang mata, dan digunakan untuk tubuh. Tidak seperti ikan-ikan lainnya yang bernafas menggunakan insang. Karena di habitat aslinya cana hidup di perairan yang tenang, jadi jika kalian menambahkan mesin filter pada akuarium bisa mengakibatkan cana kalian stres dan lama-lama akan mati. Lalu bagaimana cara agar menjaga air akuariumnya tetap bersih? Kalian hanya cukup memberikan pasir malang sebagai substrat karena pasir memiliki sifat menyerap kotoran. Dan jangan lupa rajin mengganti air pada akuarium cana, sangat disarankan cukup seminggu 1 kali. Nomor 3, meletakkan cana pada akuarium atau menggunakan sekat dengan ukuran yang terlalu kecil. Ikan cana adalah salah satu ikan yang tergolong aktif dan agresif. Jadi kalian perlu tempat yang luas agar si cana nyaman berenang ke sana kemari memamerkan keindahan warna coraknya. Banyak loh pemilik cana yang meletakkan cananya di akuarium yang kekecilan dan dengan cara disekat-sekat. Hal ini dapat menyebabkan ikan bergerak tidak bebas, bahkan parahnya sampai membuat tubuh ikan menjadi bengkok. Bingung bagaimana cara tahu ukuran yang pas? Mudah kok. Pastikan panjang akuariummu 2 kali dari panjang ikanmu. Nomor 4, terlalu rajin mengasih makan setiap hari. Makan memang penting untuk makhluk hidup. Tapi untuk ini, terlalu sering memberikan makanan setiap hari akan membuat canamu gendut dan malas bergerak. Cana gendut tidak akan memiliki bunga dan bar yang bagus. Alasan lainnya adalah pemberian makan terlalu sering akan membuat air akuariummu cepat kotor. Air yang kotor akan membuat ikanmu mudah terserang penyakit. Wah, jadi beruntun begini ya dampaknya. Alangkah baiknya kalian hanya cukup memberi makan ikan cana 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nomor 5, kesalahan dalam fungsi pakan. Sebab, pemberian pakan asal-asalan akan membuat warna cana semakin berantakan. Jadi, sesuaikan makanan dengan gizi yang dibutuhkan. Ada yang pernah ngasih makan udang ke cana yang tadinya tidak punya warna merah malah jadi merah. Nah, penting loh buat tahu kandungan gizi makanan canamu agar warna yang keluar nantinya bagus. Pemberian pakan asal-asalan akan membuat warna canamu berantakan. Jadi, berikan canamu makanan dengan gizi yang sesuai dengan kebutuhan ya. Misal untuk cana pulkra bisa kamu beri pelet dengan pigmen biru, untuk cana yellow sentarum dengan pelet pigmen kuning dan seterusnya. Nomor 6, tidak memasang penutup akuarium. Jangan sampai kejadian ya, pas mau ngecek cana sudah di luar akuarium. Cana merupakan ikan yang pandai melarikan diri dari akuarium dengan cara melompat. Lompatan mereka cukup tinggi dan kuat loh. Pastikan akuariummu memiliki penutup yang rapat dan kuat ya. Penyebab perilaku ini adalah mereka kelaparan dan secara insting ingin berpindah tempat. Cana di alam liar diketahui mampu bertahan hidup di darat selama 24 jam. Kemampuan ini ada karena mereka sering berpindah antara satu perairan ke perairan lainnya apabila sulit mendapatkan makanan. Kamu bisa menggunakan kaca, triplek, atau saringan dari kawat. Penggunaan kawat cukup efektif karena kuat dan kalian gak repot ketika memberi makan nantinya. Nomor 7,
Membiarkan Chana di tempat dengan lampu yang menyala terus-menerus selama 24 jam. Sebagai ikan yang senang bersembunyi di alam liar, Chana senang berdiam di tempat yang teduh, tertutup dan minim cahaya. Jika lampu Chana kalian terus menyala, tentu akan membuat ikan kalian stres karena tidak memiliki privasi. Selain itu, penggunaan lampu terus-menerus akan mengakibatkan lumut-lumut tumbuh subur di akuariummu. Nanti kalau terlalu banyak lumut, Chanamu akan sulit dilihat, dan mengganggu pertumbuhan dan kesehatan pada ikan. Jika kalian ingin menggunakan lampu pada akuarium Chana, sebaiknya dihidupkan 6-8 jam dalam sehari, untuk membiasakan Chana dengan atau tanpa lampu. Nomor 8. Lambat menangani ikan sakit. Kalau ikanmu sudah memiliki gejala sakit, langsung segera kamu obati ya. Semakin lama kamu menunda, maka semakin besar penyakit tersebut menjalar di ikanmu dan semakin parah. Sebagai saran, salah satu bentuk pencegahan, kamu bisa melakukan pencegahan dengan cara merendam ikanmu pada wadah khusus yang sudah diberi antibiotik ikan ketika kamu sedang mengganti air tank Chanamu dan sebelum dimasukkan ke dalam akuarium kembali. Nomor 9. Malas mengganti air. Para kalian pemelihara ikan Chana, jangan malas mengganti air ya guys. Kalian harus sering mengganti air atau istilah kerennya water change. Lakukan perganti air secara rutin ya. Setidaknya selama seminggu sekali. Air yang kotor akan membuat ikan Chanamu tidak nyaman pada lingkungannya guys. Selain itu, air kotor akan memperbesar kemungkinan ikanmu sakit dan terinfeksi bakteri karena air kotor. Nomor 10 dan yang terakhir yaitu menaruh Chana di tempat sepi. Kok ditempatin di tempat yang sepi tidak boleh? Nah ini jawabannya, jadi ikanmu jika kamu letakkan di tempat yang jarang dilewati orang akan menjadi kagetan dan penakut ketika bertemu orang atau didekati. Sementara jika ikanmu diletakkan di tempat yang sering dilewati orang, maka ikanmu akan menjadi biasa saja ketika saat melihat orang atau saat ada interaksi di lingkungannya. Chana yang sering berinteraksi dengan orang akan menjadi Chana dengan mental yang kuat, itulah yang menjadi nilai plus untuk Chana itu sendiri. Itu tadi beberapa kesalahan saat memelihara Chana versi ANJR Channel. Nah, apakah setelah menonton video ini sudah dapat pencerahan bagaimana caranya memelihara ikan Chana dengan baik? Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian informasi, Anda bisa berkomentar. Kami selalu terbuka dengan kritik maupun koreksi kalian nih. Tentunya yang bersifat membangun ya guys. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share dan juga subscribe. See you next video.